Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Atas makaramin para ulama, para guru, khusus guru kita, orang tua kita Al-Ustaz Dr. Zaid Qudadi, yang kita doakan beliau dan keluarga selalu sehat walafiat, panjang umur dan berkah. Para guru, para asatidzah, Al-Ustaz Abdul Haddad dan Pak Sufi, dan para guru, para sepuh, para orang tua, para hujat yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami doakan, kita doakan beliau semuanya senantiasa memberikan sehat walafiat, panjang umur dan berkah. Amin. Dan para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa istiqomah khususnya dengan ibadah salat subuh berjamaah, dan kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, yang mudah-mudahan kita semua, keluarga dan keturunan kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada ahad subuh ini kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan selalu memberikan keberkahan. Allah sudah memberikan kenikmatan, bulan Rajab sudah kita lalui, tidak terasa juga kita sudah berada di hari ketiga bulan Sya'ban saja. Rajab, Sya'ban, bulan-bulan, waktu-waktu yang istimewa yang Allah sediakan buat kita semuanya. Mudah-mudahan Rajab yang sudah kelewat, Allah memberikan menerima segala amal yang ibadah kita, dan Sya'ban ini bisa kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Karena Rajab, Sya'ban adalah persiapan untuk menuju puncaknya bulan suci Ramadan. Sya'ban itu artinya cabang-cabang, ya. Kenapa disebut dengan cabang-cabang? Karena banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan, yang banyak kita kerjakan di bulan Sya'ban. Sya'ban juga berarti jalan setapak menuju puncaknya di mana? Puncaknya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, jangan sampai kelewat, jangan sampai disia-siain. Mudah-mudahan dengan niat, dengan semangat, dengan motivasi yang tinggi untuk meningkatkan amalia, kita semuanya diberikan umur panjang ketemu dengan bulan suci Ramadan. Amin. Sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, Rajab, Sya'ban sampai ke Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, dan juga mudah-mudahan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, di 2 pekan yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana bahwa kita ini memuliakan ilmu dibandingkan dengan akal, karena akal itu terbatas. Jadi ilmu harus lebih tinggi daripada akal kita. Dan kalau kita sudah menggunakan ilmu kita, maka sudah kita yakinkan bahwa Allah itu adalah di atas segala-galanya. Jadi kalau kita menggunakan akal, ya terbatas. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya dengan ilmu kita, dengan iman kita, bahwa kita ini ya hanya makhluk biasa. Yang bisa menggerakkan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa yang barang siapa yang bergantung, berserah diri kepada Allah, maka pasti Allah akan mencukupkan hidupnya. Allah dulu, kalau ada slogannya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi segala-galanya selalu menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa barakatuh. Wa man kana lahu malun, barang siapa orang yang punya harta, punya finansial yang lebih, punya harta yang cukup. Barang siapa orang yang punya harta, fala yabrul, maka hendaknya jangan pelit, jangan menit. Wayan bagi, dan yang disebut pelit di sini Pak dijelaskan, pelit di sini li'anal bukhla an zakati haram. Jadi kalau zakatnya pelit, kalau pelit dalam hal zakat wajib, itu hukumnya haram.
kewajiban kita zakat, nggak mau zakat, malah itu hukumnya haram. Kalau yang wajib, karena zakat kan hukumnya wajib, sedekah wajib. Kemudian dia pelit nggak mau zakat, haram. Wal bukla ani sedekatin nawafil madmumun. Sedangkan pelit dalam hal sedekah yang sunnah, ya, nah ini hukumnya madmum, tercela, nggak bagus. Nah, kalau orang pelit ini biasanya karena pelit punya penyakit hati, ya, ini penyakit yang dia nggak terasa, tapi yang terasa orang lain. Tapi dia kalau dibilang pelit, marah dia. Kayak gitu ya maksudnya. Ya, kata Imam Ghazali kan ada penyakit yang orangnya ngerasa sakit, orang lain nggak terasa sakit. Kemudian ada penyakit orang lain sakit, kita yang merasa sakit. Jadi ada yang hatinya sakit, nah itu penyakit hati itu. Dianya mah nggak merasa sakit, tapi orang lain yang ngerasain. Ya berarti itu pelit, ujub, takabur. Ada orang yang sakit, dia kerasa, tapi orang lain nggak kerasa, dia sakit fisik. Nah, ini pelit, ujub, takabur, medit, nah ini termasuk penyakit hati. Ada orang gitu tuh, ngeluarin mah enggak, tapi punya orang dipintai, ada gitu kan? Ada. Jadi kalau orang bawa dikit, minta dong, cobain dong, minta dong, cobain. Tapi kalau dari kantongnya nggak mau dia. Tapi dibilang pelit ngamuk dia. Nah, saya punya teman gitu tuh ada di sekolah. Jadi kalau ngomongin duit, ya, kencang. Tapi giliran keluarin nggak ada. Wayan bagi ayat awalnya billahi ta'ala minal bukhli, dan sebaiknya, seyogyanya, sebagusnya ini kita nih bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat awalnya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minal bukhli, dari sifat pelit. Ada doanya Rasul, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika dan kalau tindainya orang rijal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa rijal. Ini doanya ini, minta tolong ya Allah, kami berlindung, aku berlindung kepada Allah minal ajzi wal kasal. Jadi dari sifat lemah dan malas. Ya, sifat malas juga penyakit juga ini. Karena Allah nggak menciptakan orang yang pintar, ya, tapi yang kita malas. Sebenarnya dia bisa, tapi malas ibadah, malas belajar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, kemudian dan sifat malas, wal jubni wal bukhli. Jubni ini bodoh itu. Ya, dari sifat bodoh dan bukhli. Berlindung dari sifat bodoh dan pelit. Wa'udzubika min ghalabati daini wal rijal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejaran orang-orang yang penagih hutang. Jadi orang-orang yang punya banyak hutang, ini doanya juga termasuk nih, doa dari sifat malesan, doa dari jauhkan dari pelit, doa dari kejar-kejar hutang. Mau kencang terbang. Kayak nyindir saya ini banyak hutang ini. Hutang boleh nggak? Boleh, mubah. Yang nggak boleh, utang nggak bayar. Nah itu penyakit yang benar. Makanya kalau nggak punya, ya jangan utang. Kalau nggak selalu bayar, jangan utang. Itu jadi pelit ini sifat bahaya nih, penyakit bahaya. Kalau Nabi alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi Muhammad SAW, ayudain adwa'u bilal bukhli. Nabi bersabda, penyakit apa yang paling bahaya penyakitnya? Minal bukhli, dari sifat pelit. Jadi pelit ini penyakit yang lebih bahaya penyakitnya. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dari sifat pelit. Amin. Hanya sering-sering doa gitu. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wal rijal. Berlindung dari sifat malas, sifat lemah, kemudian sifat bodoh, kemudian pelit, dan dijauhi dari hutang, dilunaskan hutangnya malah. Amin.
Wa kana Abu Syekh al-Imam al-Ajal Syamsul A'immah al-Halwani, dan adalah Abu Syekh al-Imam Ajal Syamsul A'immah al-Halwani, Imam Halwani, fakirun. Ya, beliau ini fakir. Yabi'ul halwa'a, fakir, tapi beliau menjual, berdagang manis-manisan. Jadi Imam Syekh Imam Ajal al-Halwani, beliau ini seorang fakir, beliau juga berdagang manisan-manisan. Minimal kita nggak pernah kali ya. Ya punya manisan lah itu. Manisan Arab dulu, lu bagaimana kita tahu dah. Asinan, gorengan, jual manisan, jual kecil-kecilan lah. Wa kana yu'til fuqaha, sedangkan beliau ini walaupun fakir, beliau berusaha berdagang, dagang manis-manisan, dan beliau ngasih orang-orang fakih, orang-orang fikih, orang-orang ahli agama, para fakih-fakih minal halwa'i, dari manisan-manisan yang beliau jual. Jadi dagangan beliau itu ya sebagainya dikasih kepada orang-orang alim, orang-orang fakih. Ud'u ibni, kemudian saya berkata, doain dah, tolong doain Ustaz juga, doain Kiai, doain Habib, doain orang alim, Pak Kiai, orang alim, minta doain libni untuk anak saya. Jadi beliau fakir, walaupun beliau secara finansial nggak punya, belum cukup, tapi beliau masih berusaha dagang, dan dagangannya dia sisihkan, dia kasih ke orang-orang yang alim, sambil minta doa libni untuk anak saya. Wa bi barakati jaudihi wa tiqadihi wa syafaqatihi wa tadarruhi. Kemudian dengan berkah judihi, kedermawanannya, suka ngasih orang-orang alim, suka ngasih para ulama, orang-orang yang ahli fikih, wa tiqadihi, dan keyakinan beliau, wa syafaqatihi, dan penuh kasih sayang beliau. Ya. Banyak banget ya sifatnya luar biasa. Sayang, cinta ulama, cinta ilmu, cinta dakwah, wa tadarruhi, dan penuh pengharapannya. Ya. Nalanuhu manala, maka dengan berkah kedermawanan bapaknya, kedermawanan keyakinan bapaknya, keramahannya, sifat sayangnya bapaknya, dan pengharapannya bapaknya itu, nalanuhu manala, maka anaknya mendapatkan apa yang dia dapatkan. Jadi belajarnya mudah, belajarnya gampang, ngapalnya gampang, tulisnya gampang, tugasnya dikerjain, belajarnya rajin, ilmunya gampang diterima. Wa yashtari bil mali al-kutubah, wa yashtari bil mali al-kutubah, dan ia, ya, anaknya bisa membeli dengan hartanya, dengan harta dari bapaknya yang dipakan itu, al-kutubah, kitab-kitab. Jadi bapaknya perhatian benar sama pendidikan anaknya, sehingga bisa membeli kitab-kitab. Kalau sekarang nggak usah beli di pemerintah, dipinjemin ya Pak Haji, dipinjemin, nggak bayaran, udah gitu anaknya malas, gablek begitu, nggak bersyukur. KJP dapat, lagi bayar. Makanya Masya Allah, makanya guru-guru itu, kita itu kadang-kadang agak kesalnya dalam artian udah mah berlomba-lomba mau masuk negeri susah, ya Pak ya Bu, begitu masuk negeri malas anaknya, malah bandel lagi. Ya Allah, makanya banyak bersyukur kita punya anak yang sekolah di negeri, akan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi sayangnya bukunya minjem Ustaznya. Kalau di swasta tuh enak gitu Pak, bukunya beli dibawa pulang. Kalau di sekolah swasta bukunya dipinjemin, walaupun dibawa pulang, tapi nggak tahu tuh dibaca apa kagak.
Makanya saya sering bilang sama anak-anak, kalau dipinjemin dari sekolah buku, ya ibu, bapak, sebagai cinta kepada ilmu, bukunya dirapihin, dikliping lagi tuh. Ya. Kadang-kadang bukunya jelek diterima, namanya kan berganti-ganti tahun, dikembalinya jelek juga. Lebih bagus ketika diterima, jaga di buku biar nggak rusak. Ya. Dikliping yang rapi. Balikinnya kalau bisa lebih rapi lagi. Luar biasa, itu sebagai bukti cinta. Kita harus tahu begitu. Jadi hal-hal yang sepele begitu perlu kita ajarkan juga sebagai bukti kecintaan kepada ilmu. Nah, akhirnya karena bapaknya, orang tuanya sering mengasihi kepada orang yang ahli fikih, maka anaknya bisa mudah membeli kitab. Wayus tak tahu. Kemudian juga bapaknya ini sering minta ini, ya tubul kita baca minal gharibi itu ilman, sering minta tolong orang lain untuk menulisin, ya, orang-orang yang selain orang lain lah gitu. Bapaknya ini Imam Abu Syekh nyuruh orang lain untuk nulisin kitab atau nulisin tulisan pelajaran gitu. Nah kemudian mereka dikasih upah sama bapaknya. Jadi saking cintanya sama ilmu, ya nyuruh orang suruh nulisin barangkali gitu. Kemudian habis nulisin dikasih upah. Bukan karena nggak bisa, tapi pengen berderma cinta kepada ilmu, cinta kepada orang ahli. Fayakunu aunan ala ta'allumi wa tafaqquhi. Maka perbuatan tersebut, ya, dermawan kepada orang-orang yang ahli fikih, ahli ilmu, ya. Kemudian sayang kepada ilmu, cinta kepada ilmu, itu aunan ala ta'allumi wa tafaqquhi. Itu menjadi penolong, membantu dalam belajar dan bertafakuh, mendalami ilmu agama. Jadi bapak, mama, jadi kalau kita nih, mohon maaf, orang tua senang sama gurunya, senang sama orang alim, sering ngasih, ya sekedar setiap kalau sedikit. Kalau ada, saya punya sedikit, mungkin sedikit bahasanya sedikit, padahal makasihnya banyak. Sering memuliakan orang-orang yang alim, maka itu menjadi wasilah membantu anak-anak kita yang lagi belajar. Belajarnya dimudahkan, belajarnya ngapalnya enak, ibadahnya rajin. Kan di awal sudah dibahas bahwa kalau kita kepengen menjadi orang yang ahli ilmu, ulama, ya orang tuanya kudu cinta sama ulama. Kalau anak, syukur-syukur kalau dia nggak jadi, dia anaknya jadi ulama. Kalaupun dia anaknya jadi, cucunya jadi ulama. Pasti ada, insya Allah pasti ada. Karena yang mengarang ini adalah ulama-ulama yang sudah riset. Kalau bahasa kita udah riset. Auna ta'alumi. Walaqad kana Muhammad bin Hasanun malun katsir, dan sungguh ada Imam Muhammad bin Hasan, beliau memiliki harta yang banyak. Hatta kana lahu 300 minal mukhala'i, sampai beliau ini punya penjaga atau wakil, ya. Wakil 300 wakil, ya. Alamalihi, yang ngejagain hartanya, yang ngelola, ya. Jadi beliau ini Imam Muhammad bin Hasan punya harta yang banyak, tajir lah gitu. Kalau bahasa sekarang sultan hartanya banyak. Kemudian sampai dia punya 300 orang yang menjaga hartanya itu. Fa'anfaqahu, kemudian beliau ini menginfakkan kullahu, semuanya, fil ilmi, dalam ilmu, untuk ilmu. Harta yang banyak ini diinfakkan untuk ilmu. Walam yarqalahu thawbun nafisun, dan dia tidak punya tersisa pakaian yang bagus. Fara'ahu Abu Yusuf, kemudian melihat Imam Abu Yusuf melihat siapa? Imam Abu Hasan. Gak punya yang hartanya diinfakkan semuanya untuk ilmu, dan gak punya baju yang bagus. Kemudian Abu Yusuf melihat nih, Fitau bin Balakin, Fara'ahu Abu Yusuf wa Fitau bin Balakin.
Nah, Imam Abu Yusuf melihat beliau ini memakai pakaian yang rusak, pakaian yang jelek. Imam Muhammad bin Hasan punya harta banyak, dia pakai ke ilmu untuk ilmu. Kemudian Imam Abu Yusuf melihat beliau ini nggak pakai pakaian bagus, tapi pakaian jelek. Fa'arsala ilahi thiyaban nafisatan. Kemudian Abu Yusuf ini memberikan baju yang bagusan. Falam yakbalha, kemudian ia tidak menerimanya. Jadi Imam Abu Muhammad bin Hasan yang punya harta banyak ini nggak diterima hadiahnya. Faqala ujjila lakum wa ujjila lana. Kemudian beliau nolak sambil ngomong, sudah disegerakan untukmu dan diakhirkan untuk saya, untuk kami. Jadi itu ujjila lakum, untuk kalian disegerakan, untuk kami dibelakangkan, dinantikan. Maksudnya apa? Jadi kalau untuk urusan dunia, buat kalian rasa apa? Senang indah. Buat kalian dunia itu sekarang, kalian silakan. Tapi buat saya urusan dunia nanti aja diakhirkan, di akhirat nanti aja gitu. Loh, ini kalau kata orang ini nolak bener pria, ternyata ini di cerita bawahnya ini, jadi beliau ini ada kaitannya dengan jabatan-jabatan yang memberi. Jadi makanya beliau nggak menerima. Jadi kalau untuk pejabat-pejabat, kalau mau ngasih ke saya, ya ratifikasi. Saya Abu Yusufnya ini seorang pejabat. Jadi maksudnya karena beliau ini yang ngasih ini ada kaitan punya jabatan dan beliau ini orang alim, beliau nggak mau terima apa-apa dari harta yang berkaitan dengan jabatannya nanti. Kemudian dikhawatirkan, ya mungkin itu bersifat gratifikasi atau dikaitkan mungkin nanti harta yang kita nggak tahu juntrung aja lah. Makanya beliau nolak. Untuk dunia buat kalian aja dah. Tapi kalau saya dunia di akhir aja dah nanti. Luar biasa. Wala'allahu innahu lam yakbahu wa in kana qabulul hidayati sunnatun. Yakbahu wa in kana lahu qabulul hidayati sunnatan. Jadi beliau nggak terima hadiah tersebut walaupun hadiah itu hukumnya sunnah. Kan kata Rasul, saling memberikan hadiah, boleh memberikan hadiah, sunnah, bagus. Tapi beliau nggak mau terima. Ini karena beliau ingin hati-hati. Lamma ra'a fi dzalika mudillatul li nafsihi. Jadi sunnah ya, kita memberikan hadiah, misalnya memberikan hadiah sunnah. Tapi kalau buat Imam Muhammad bin Hasan diberikan hadiah seperti itu untuk menjaga dirinya, itu buat beliau adalah kehinaan buat dirinya. Qala Rasulullah ta'ala alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mu'mini ayyudilla nafsahu. Rasul bersabda, bagi seorang mukmin itu tidak boleh, hendaknya jangan menghina dirinya. Menghina dirinya itu ya mungkin menghina meminta-minta kepada orang lain berupa pemberian atau sebagainya. Wa hukiya anna fakhrul islami al-asabadi, dan diceritakan bahwa fakhrul Islam Imam al-Asabadi jamaah usyurul bittihi. Diceritakan Imam Fakhrul Islam al-Asabadi, beliau mengumpulkan kulit-kulit semangka al-mulqata yang dibuang. Mengumpulkan kulit-kulit semangka yang dibuang. Fi makan kholin, di tempat yang sepi. Fa'akalaha, kemudian dimakan, beliau memakannya. Jadi Imam Fakhrul Islam al-Asabadi di kitabnya diceritakan beliau mengumpulkan kulit-kulit semangka yang mudah dibuang di tempat sepi, dikumpulin, fa'akalah, kemudian dimakan atau kulit semangka. Fara'atu jariyatun, kemudian melihat budak perempuan, ada seorang budak atau tetangga budaknya itu ada yang melihat beliau itu makan kulit semangka. Sampahnya berarti saja, ya kulit semangka yang dibuang. Barat bizalika maulahu, kemudian si budaknya ini lapor sama tuannya, majikannya. Fatakhadalahu da'watan, kemudian majikan ini begitu dapat laporan dari budak perempuan ini dipanggil tuh Imam Fakhrul Islam al-Asabadi, dipanggil, diundang. Fadahul ilaiha, kemudian undang.
Malam yang balihada, kemudian nggak terima, nggak mau menerima undangannya. Lihada wahakada yang bagi tolib ini ayakuna zahimatin aliyati. Jadi makanya hendaknya bagi pelajar yang menuntut ilmu, mereka itu punya semangat yang tinggi, cita-cita yang tinggi, aliyatin, ya, punya cita-cita yang tinggi. Layak mau fi amwalin nasi, dan tidak serakah, tidak tomat, tidak rakus terhadap harta-harta manusia. Nah ini jabatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang penuntut ilmu termasuk ya ustaz-ustaz itu ya, jangan serakah ngarepin harta manusia. Karena kalau kata orang alim tadi kata Imam Muhammad bin Hasan, kalau harta buat kalian, tapi buat kami nanti diakhirkan. Berarti kita nggak boleh punya harta. Oh boleh. Yang penting hartanya untuk kebaikan, kemaslahatan. Di awal sudah dibahas nikmar malu lirrojuli sholih. Harta yang baik itu adalah harta yang ada pada orang yang baik. Kalau harta ada pada orang baik, nanti dia buat sedekah, buat belajar, buat lain sebagainya. Bahkan yang bagi Qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa tama'ah. Kata Nabi, jauhi olehmu sifat tamak, sifat rakus, sifat serakah, fa innahu fakrun hadirun. Karena sifat serakah itu adalah fakiran hari ini, fakiran yang segera. Wa yabkhal bima 'indahu minal mali. Maka hendaknya juga jangan pelit dengan harta yang ada sama kita. Bal yunfiqu ala nafsihi wa ala ghairihi, dan hendaknya dia menginfakkan untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Jadi kita diamanahkan, diingatkan oleh pengarang kitab ini, oleh Nabi kita harus jauh dari sifat serakah, kepengen harta orang lain, harta yang banyak ya. Dan jangan pelit, kalau kita punya ya kita bagi-bagi. Ulah menta lamun temuga, ulah nolak lamun dibere, ulah disimpen lamun ayat. Pakai 3. Ulah menta lamun temuga. Nasihat dari Abang Uci ya, Uci. Ulah menta lamun temuga, kalau nggak punya jangan minta-minta. Ulah nolak lamun dibere. Kalau dikasih jangan nolak. Ya, tergantung yang ngasihnya. Berapa kalau gede ya diterima aja kali. Kalau kecil juga diterima. Ulah minta lamun terboga, kalau nggak punya jangan minta-minta, jangan apalagi minta sama manusia. Kalau dikasih jangan nolak. Yang terakhir yang agak susah nih, ulah disimpan lamun ayat. Kalau lagi punya jangan disimpan, dibagi-bagiin, bagi buat dirinya, bagi buat keluarganya, bagi buat orang lain. Jangan lupa istri punya hak yang wajib, anak juga punya hak yang wajib. Jangan orang mah dikasih, istrinya kagak dikasih. Orang mah baik sama orang, sama keluarganya pelit, nah itu bahaya juga. Nah kalau punya jangan simpan. Punya sarung 10, bagi ada 1, Pak Jenggo 1, ya. Sasarip 1. Gitu Pak. Mudah-mudahan ini manfaat. Artinya harta, kalau kita pengen punya anak yang belajarnya mudah, ngapalnya gampang, ilmunya nyampe ke hati, jadi berkah. Karena al ilmu fis sudur, la fis sutur. Ini sering saya sampaikan sama anak-anak Pak. Dia ada peribahasa Arab itu, al ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu ada di dalam hati, bukan ada dalam tulisan. Kalau cuma di tulisan, bukunya ditutup, bukunya diumpet-umpet, kebanjiran, banjir hilang. Bisa hilang. Makanya waktu dari pesantren dulu dari Rahman, begitu mau kelas 6, itu semua buku dari kelas 1 sampai kelas 6 dihadirkan kembali. Jadi saking jangan sampai itu buku itu rusak. Jadi kalau cuma tulisan, buku bisa rusak, hilang. Tapi ilmu fis sudur, ilmu di dalam hati. Kalau ilmu udah di dalam hati, ilmunya nyampe ke otak, diamalkan. Bisa sholat, bukan cuma tulisan aja, tapi sholatnya ada di hati, dia dengar azan, dia sholat. Bisa ngaji, bukan cuma bentuk tulisannya aja, tapi dia ngajinya ketika udah gede bisa ngaji, dia baca. Pak Haji sering bilang tuh ada hadis Nabi, bakalan nanti banyak akan datang satu zaman Islam cuma namanya doang. Ya Pak Haji, Quran cuma
mushafnya doang, tulisan doang, dipajang doang, nggak dibaca-baca. Tapi saya Quran di Huda itu pada lecek, kayaknya dibaca. Ya bang, Qurannya mahal-mahal itu. Kalau beli mah dia 200-300 yang ada itu guna. Saya mau beli yang ini rusak, ini yang rusak. Oh, alhamdulillah berarti Quran dibaca. Beli zaman Huda rajin baca Qurannya. Amin. Jangan sampai kalau Quran di sini depan nih nggak pernah dibaca. Makanya kalau ada anak-anak yang Qurannya udah hancur bu, saya bilang atau ibu yang ngaji, bu Qurannya pilih bu yang sini bu. Ini Qurannya dipajang doang nih, dari baca-baca. Biar yang ngasih itu punya pahala. Kasihan ngasih Quran tapi nggak dibaca-baca. Islam cuma namanya doang, Quran cuma mushafnya doang. Ini jangan begitu. Ini anak-anak kita mudah-mudahan Islamnya Islam yang ada di hatinya diamalkan, sholatnya diamalkan, bisa ngajinya dibaca sampai tua, ilmu yang dia pelajari bisa diamalkan manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah sallallahu Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala nabiyyi hajja baitikal haram wa ziyaratu hablika karim. Alaikum salatu wa taslim wal afi wal fi wal afiyah wal bil marami wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tu'anna biha min jamil sayyiat wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jamil khairal hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'alna min al-'ilmi wal Qur'an wal sunnah al-khair wa la taj'alna min al-syarri wal dhair. Allahumma ij'al jama'an marhuma wa tafarraqna mimma riqatun maqsuma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna fahman nabiyyin wa zawwid ila al-malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.